Kemudian Nggak ada tulisan hakikat di situ, jangan ditambah-tambahin. Dasar doter. Ini mau tipu-tipu lagi. Ya, mute dulu dia Bunda Pera. Bunda Pera mute dulu dia. Ada mau tipu lagi. Ini bukan gereja. Di situ di dalam Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Menurut Yesus itu satu dalam pengajaran. Karena di Yohanes 10:25 aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Ini Anda jangan nipu-nipu. 2 kali kamu nipu. Tidak ada di situ dikatakan satu hakikat. Tak banting HP. jangan di-mute. Anda jangan nipu-nipu, Kalau jangan kalian ditambah-tambah. cerdas, jangan di-mute. Jangan nipu-nipu lah, jujur lah. Sekarang lah Islam menemukan lawan debat gitu loh. Iya, tapi Ya. jangan nipu-nipu lah. Jangan Jujur lah. ditambahin, baca Jangan aja ya. yang tertulis, Pak. Jelas Kecil. di situ aku dan Bapak adalah satu. Pertanyaannya dalam Kau satu diam apa? dulu. Ternyata Yesus menyampaikan Nah. ya di sini di dalam Yohanes 10:25 aku telah Dalbo. mengatakan kepada kamu, tetapi Dalbo. kamu tidak percaya pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Dengar dulu. Satu misi, satu Dengar pekerjaan. dulu. Betul, bukan satu Kamu ini hakikat. kok panik banget sih. Iya, silakan Kenapa? lanjut. Ya lanjut, jelaskan Dengar dulu. satu-satu, lanjut. Dengar kan loh. Kenapa Ya, saya ya, ya, mengatakan tadi bahwa di situ satu hakikat itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Tahu? Itu maunya Bapak, nambah-nambahin. Ini pendeta. Lain perikopnya udah. Pendetanya Dengar dulu, Yohanes dengar dulu. Sabar, sabar. Yohanes 1 lagi. Nanti ke situ, Sabar. ini dulu. Sabar, Kapan Bapak ini nih, Sabar. Bapak ini satu ini tukang tipu ya. Dasar Kalian mau dialog atau tidak? Selesaikan dialog dulu atau ini, tidak? nanti kita ke sana. Nanti tak obok-obok itu Yohanes Yang di 1 sini ayat dulu, 1. Pak. Mau Harus dialog lari atau ke sana. tidak? Mau tapi jangan itu dulu. nipu-nipu lah. Iya, jangan ditambah-tambah, mana di sini hakikat kagak Dengar bicara soal dulu. hakikat. Di sini satu Kalau perikop nggak saya mau temukan dialog, nggak ada satu kata pun kata Ngapain hakikat. Yang mau nggak dengar usah kalau mau aja nipu-nipu, Kristen Pak? mai gitu loh. Tadi kalian ajak Kristen dialog, sekarang nggak mau dialog gimana sih? Dialog. Itulah kalian. Tetapi jangan diubah-ubah dan ayatnya yang Jadi gini, tertulis. kalau Ya, Kristen begini pintar lagi. itu kalian tidak mau gitu loh, tidak rela. Tetapi Coba yang bodoh baca, kalian ulangi pelihara baca aja, gitu Pak. loh. Silakan. Baca, Dengar dulu. Pak, baca. Baca Iya, aja, iya, jangan baca ditambah-tambahin, Pak. Dibaca. Dengar dulu Betina, kau Iya, diam iya, aja kita dulu. dengarkan Ilmu lagi itu nggak ada. tipu-tipuannya. Iya, pendeta baca ini. jantan baca jantan. Kau diam perempuan, diam aja kamu. Udah mulai panas, Ilmu itu nggak ada. Dengar dulu ya. Jangan menangis di sini, Pak. Di dalam dibaca. Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan di situ aku dan Bapa satu. Itulah yang menyinggung orang Yahudi karena di situ dipahami sebagai satu hakikat, ya. Orang Yahudi itu paham. Nah, di mana dikatakan satu hakikat? Misalnya, dengar dulu. Dengar Jangan dulu. baca, Pak, Nah, baca. Panik lagi kan? Masalahnya kamu Panik. terangkan dengan tipu-tipuan. Dibaca. Jangan panik. Tidak ada seperti itu. Iya, kan? Dibacalah. Tinggal baca aja, jantan, baca aja jantan. Iya, langsung menerangkan. Astagfirullahaladzim. Ini bukan gereja masalahnya, Pak. Segini panik ke Islam Iya, mendengar ngapain kebenaran. panik, Pak. Loh, Ngapain kalau nggak panik? panik, kenapa Iya. halangi orang bicara? Bukan Eh, menghalangi, ayo. Pak. Apa yang Iya, Anda terus? jelaskan tidak sesuai dengan Lo ayat dengarkan ini. dulu, dengarkan dulu. Coba dibaca. Sabar. Dibaca. Di dalam Yohanes 8:42, Yesus lompat lagi nih. mengaku. Dengarkan dulu. Di situ, aduh orang ini yang dibahas Yohanes Astaga. 10:32. Ya iya. Lalu Anda Kita bawa kan- ke sana. Ini Bapak ini Kita kan kemana-mana mau ya? menjelaskan kenapa Yesus dan Allah itu dikatakan satu hakikat. Itu dulu. Kan gitu. Ya enggak? Ya, baca lagi. Oke. Ya, Di baca, dalam baca. Yohanes 8:42, Yesus mengatakan bahwa dia itu berasal dan keluar dari Allah gitu loh. Itulah logos Allah atau firman yang menjadi manusia. Yang mana yang dibaca, Di mana? Pak? Di mana? Ini Sabar. mana bacaan dia keluar dari Sabar. Allah? Di mana? Di mana? Pokoknya Yohanes 32 nih, panik. 10:32.
Mana? Coba kamu baca. Yang berasal dari Bapak pekerjaannya, gitu pekerjaan baik. Kenapa panik? Bukan dia. Kenapa panik? Dibaca Jangan dulu. panik. Aduh. Kalian Dibaca kamu dulu. mau nipu-nipu masalahnya. 10:32 Pak, baca 10:32 Kamu mau Pak. nipu-nipu. Pak, Yang nih. dibahas Yohanes 10:31 dengan Itu cara 34 itu kami yang dibahas. menjelaskan kitab kami, bukan kalian. Makanya Iya, dengar, tapi jangan gitu loh. jangan dikarang-karang lah Pak. Kagak ada di sini. Dia Inilah Tambah-tambahin. keluar dari Bapak. Dengar dulu. Inilah yang membuat banyak Muslim saya bisa jadikan Kristen. Karena saya bisa Mau nipu menjelaskan lagi, yang benar nipu gitu loh. lagi, nipu terus. Oke ya, kalau Biar nipu nipu. Biarin aja dulu Bandar, mau dengerin aja dulu. dengarin dulu Tidak lah. masalahnya Kalian Bang kok Hendrik yang dibahas Kalian di kok sini Yohanes panik banget 10:31 dia bawa Yohanes Iya, 8 kan? kan nggak nyambung. Nggak apa-apa, biar banyak muslim yang murtad katanya, nggak apa-apa. Ya, itu Iya. yang bagus. Siapa ini yang bicara? Oh, Pak Handi, wah sahabat saya nih dari Sulawesi. Aduh. Udah banyak sekali tuh, udah kalau nggak salah udah 5 juta ya abang murtadkannya. Oh, belum, baru 53. 53. Ada Itu monyet semua apa orang? Aduh, masa Islam monyet sih? Ah. Oh ya, silakan Bang. Itu manusia. Oh, manusia ya. Iya, kan tadi dikatakan kenapa Yesus semua itu dilempari batu. Yang pertama itu karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Itulah disitulah orang Yahudi langsung bereaksi mengambil batu, kan begitu. Jadi bukan satu pengajaran di situ, tapi karena mengaku satu hakikat gitu loh. Tidak mungkin kalau satu pengajaran lalu langsung dilempari. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak nyambung. Ada pertanyaan? Nggak nyambung penjelasan. Loh, kok nggak nyambung? Kalau Yesus mengatakan aku dan Yohanes Bapa satu, 10:30. enggak dulu. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu langsung mau dilempari, itu artinya apa? Yesus mengaku sebagai apa? Coba. Cek. Satu hakikat artinya apa? Iya kan? Satu hakikat artinya apa? Ah, bagus pertanyaan Pak Andi. Satu hakikat itu artinya Yesus itu sebagai Sang Firman yang satu dengan Bapa. Atau Satu Allah. apa namanya satu hakikat gitu ya? Satu hakikat. Hakikat arti hakikat apa ya? Sama seperti ya satu esensi gitu loh. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala dengan kalam nafsinya. Ya, Satu terus hakikat gitu ya. antara Yesus dan Bapa itu dua hal yang berbeda atau sama oknum? Loh, satu hakikat gimana sih satu hakikat? Misalnya Pak Andi dengan Nggak usah misal, langsung Pak aja. Andi, kan gitu. Yang Tuhan yang mana itu? Yang Tuhan Bapa atau Yesus? Supaya Ditanya baik-baik. ya kan? Kalau gue itu gue mute gitu loh. Saya tanya baik-baik. Yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Yang Tuhan Yang Anda sembah Bapa atau Yesus? ya semuanya karena satu hakikat. Semuanya. Mau Berarti saya sembahan pisahkan? Anda banyak. Ya tidak. Makanya saya katakan tadi, dengar dulu. Dengerin dulu saya lagi dong. Kamu dari tadi ngomong. Kan Bapa di surga, Yesus di bumi. Nah, kan ini nih. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu di surga, satu di bumi. Pertanyaan teman-teman di sini, yang manakah yang Tuhan asli? Yang di bumi kan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, atau yang di surga? Nah, itu dijawab tuh. Sekali lagi diulang ya, Bang Dalbo, bukan begitu ya? Waktu Yesus berkata aku dan Bapa adalah betul. satu. Oke. Dengerin dulu. Oh ya. Waktu Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus ada di bumi, kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah Tuhan yang asli? Yang di bumi atau yang di surga? Silakan. 1, Buka mulut 2, gua. 3, Sudah. 4. Sudah. Ya, pertanyaannya apa? Diulang coba. Nah, tadi kan dikatakan di dalam Yohanes 10:30 Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Lalu orang Yahudi itu langsung bereaksi. Saya nggak nanya itu, udah ulang lagi Gitu. pertanyaannya. Diulang lagi pertanyaannya. Yesus berkata di bumi, aku dan Bapa adalah satu di bumi loh. Ini dia ngomong. Dengerin ya, dengerin dulu.
Nah, terus ada Bapa di surga, Yesus di bumi. Pertanyaannya, yang manakah Tuhan yang asli? A, yang ada di bumi. B, yang ada di surga. C, dua-duanya asli. Silakan. Satu hakikat antara Allah dan Yesus. Saya nggak nanya satu hakikat. Mute, biarkan saya bernarasi dulu. Diulang lagi pertanyaannya. Diulang lagi. Saya masih saya ampuni satu kali lagi nih. Yesus berkata di bumi, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berbentuk manusia di bumi. Murid-muridnya para mendengar, dia berbentuk manusia di bumi berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan Bapa tetap ada di surga. Pertanyaannya, manakah Tuhan yang asli? A, Yesus yang ada di bumi. B, Bapa yang ada di surga. C, keduanya asli. Jawab. Hitung, host, hitung. Berikan saya waktu 1 menit bernarasi. Enggak bisa, langsung aja dulu, pilih dulu A, B atau C, baru jawab. Lu. Dipilih dulu A atau B atau C, baru jawab. Jangan panik, saya jelaskan ya. Ya, coba. Jadi ketika firman atau logos, Saya nggak nanya itu firman. Saya nggak nanya firman. jangan. Saya ulang kembali. Diulang kembali ya. Kalau orang bisa menjelaskan. Waktu Yesus berkata di bumi, aku dan Bapa adalah satu. Kan di bumi ini ngomong di bumi nih. Di bumi dia ngomong pakai mulut dia. Pakai mulut dia. Nggak tahu apa waktu itu Yesus lagi keadaan lapar, apa dia sudah mandi, nggak tahu toh. Yang jelas dia lagi di bumi berbentuk manusia, dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sederhana loh pertanyaannya. Manakah Tuhan yang asli? A, Yesus yang ada di bumi sedang berbicara. B, Bapa di surga. C, keduanya Tuhan asli. Jawab. 1 menit ya, jangan di mute, jangan dipotong. Oke ya. Coba diulang Anda pertanyaannya. bernarasi 1 menit tadi, saya bernarasi juga 1 menit. Oke ya. Jadi Yesus dalam wujud manusia. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Langsung pilih dulu yang mana Tuhan yang asli. Ini kan debater Islam begini. Yang mana Tuhan yang asli? Gak bisa. Gimana ini? Aja. Ada bisa ulang pertanyaan saya? Dalbo, Bang Dalbo, diulang pertanyaanku. Suruh jawab. Andi, coba lah dewasa sedikit. Diulang. Yang mana Tuhan asli di situ? Yang pertama A, Yesus, dan kedua B, Bapa. Silakan dibengkok-bengkokkan. Jangan di mute ya. Sabar anak-anak. Kalau Om menjelaskan itu jangan. Iya. Jadi jawab saja Jawab makanya. aja. Kenapa sih nggak mau dijawab gitu loh? Tinggal pilih dulu. Oh, yang asli, Tuhan yang asli adalah. Kan tinggal dijawab. Tuhan yang asli adalah A. Baru diberi penjelasan. Dasar pemakan babi begini nih, muter aja kerjanya. Jangan panik, jangan di mute. Ini loh. Ngapain mau panik sama orang goblok? Bener juga. Ngapain orang bodoh dipanikin? Justru kami ini ketawa loh. Kamu itu diketahui keluargamu loh. Bro, keluargamu ini nonton. Ini pertanyaan sederhana kau nggak bisa jawab. Ngapain panik kayak gini? Tinggal dijawab yang mana ke Tuhan yang asli, yang ada di bumi atau yang ada di surga. Seperti itu pemahamannya. Orang lagi satu di bumi. Nah, saya tanya dulu. Waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, Yesus ada di A di bumi, B di atas pohon. Coba jawab. Ini mau dialog atau cuma mau berani mute? Coba. Waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, posisi Yesus ada di bumi, B di surga. Jawab. Oke. Jawab. Nah, Yesus di bumi itu dari mana asalnya? Coba dulu. Saya nggak nanya itu. Waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, posisi Yesus ada di A di bumi, B di surga. Jawab. Ya, saya tanya, Yesus itu dalam Alkitab itu berasal dari mana? Itu dulu. Dari Maria. Dari Maria. Orang kayak gini mendingan enak kita karaokean aja daripada orang kayak gini aja ngomong.
Ya sama tadi Bang Handi, yang jadi topik tadi kan ada Kristen tuh naik tapi lari juga. Yang dibahas Yohanes 10 31 sampai 34. Nah dia bawa Yohanes 8 gak nyambung. Nah ini dia, ini mungkin mendingan ini. Jadi saya ulang dulu, bentar dulu Bang, tambahin tadi, izin ya teman-teman, habis ini saya ngopi lagi. Saya dari tadi si monitor di bawah. Udah benar kata teman-teman di sini, aku dan Bapak adalah satu. Baca dulu dari atasnya, itu satu pengajaran, bukan satu hakikat. Kalau satu hakikat artinya ada dua Tuhan jadinya. Apa itu hakikat? Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya waktu Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia adalah manusia, dia ada di bumi, dia punya mulut berbicara. Orang-orang murid-muridnya mendengarkan punya telinga. Dia ada di bumi waktu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa tetap ada di surga. Kan gitu. Kecuali Bapak ikut turun ke surga, ke bumi, surga kosong gitu loh. Itu intinya. Jadi makanya ditanya. Kalau dia bilang satu ya silakan saja. Satu pengajaran ya oke, kan udah dijelaskan. Kalau begitu silakan pilih. Tuhan yang asli yang mana? Yang di bumi apa yang di surga? Nggak mau jawab juga. Disederhanakan lagi. Yesus waktu berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus itu posisinya ada di mana? Di bumi kah? Atau di surga kah? Nggak mau juga jawab. Ini terus maunya apa gitu? Maunya apa, diskusi kok nggak nyambung? Ini kalau dalam persidangan dilempar palu hakim gitu loh. Dilempar oleh palu hakim kalau orang kayak gini gitu. 51 orang dia murtadkan, mana datamu, saya bayarin kalau ada. Yang dia murtadkan itu di kebun binatang, cari saudaranya monyet yang sedang lagi manjat di pohon, itu yang dia masukkan Kristen tuh. Kalau begini cara mana ada orang tertarik? Anak SD aja ludahi muka lu kalau ngomong kayak gini. Pintar anak SD kan gitu. Boro-boro orang mau murtad, cara menjelaskannya aja nggak nyambung kan gitu. Itu kira-kira pengantar dari saya. Maaf, lanjut lagi teman-teman, saya ngopi, maaf ya, lanjut. Siap Bang Andi. Silakan host nih, ada Pak Menituru. Namanya ini aneh-aneh aja Pak. Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Kristen aja ya. Ya, saya Kristen. Kasih topi yang sama aja, yang 10.30 tetap itu Bang Dal. Silakan. Bagaimana Pak penjelasannya tentang aku dan Bapak adalah satu? Ya, aku dan Bapak adalah satu itu sudah fix. Itu kalau mau baca itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu sudah jelas itu di situ. Itu firman Bapa Roh Kudus itu satu. Jadi misalnya kalau kita perdebatannya tuh, misalnya kalau kita mau tarik ulur itu nanti tidak akan selesai. Makanya kalau mau selesai pembahasan soal ini itu harus dianalogi. Cuma ada pembatasannya. Tuhan tidak bisa kita menganalogikan dengan. Enggak dulu Bang, ditanya, Abang ditanya, aku dan Bapak adalah satu apa Bang? Ini kan tadi dibilangnya kan hakikat. Artinya kan satu sifat. Satu sifat, baik. Satu karakter, ya. Satu karakter. Apakah Yesus dan Bapa? Yesus, ya, dulu. Artinya begini. Iya. Artinya begini. Bang, Yesus dan Bapa itu, Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Itu sama. Sama. Sekarang begini. Saya udah dijawab Bang, sama. Dengerin dulu. Yesus itu waktu berkata itu, aku dan Bapa adalah satu, Yesus ada di bumi atau ada di surga? Justru itu yang saya mau jelaskan sekarang. Enggak, jawab dulu baru jelasin. Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus posisinya ada di mana Bang? Kan di bumi. Di bumi, baik. Waktu Yesus berkata begitu, posisi Bapa ada di mana? Posisi Bapa itu ada di surga. Di surga. Menyatu atau berpisah itu? Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang ntar dulu Bang, cukup. Diam dulu. Yang manakah yang manakah Tuhan yang asli?
Yang di surga atau yang di bumi? Keduanya asli. Berarti dua Tuhan. Keduanya di dalam satu. Dua Tuhan, satu di bumi, satu di surga. Tidak. Ya, justru itu saya mau dengarkan jelaskan dulu bang, pakai akal dulu bang. Dengar dulu. Abang pakai akal dulu bang. Enggak. Satu ada di bumi, satu ada di surga. Ini kenyataan loh bang. Abang ini kok. Saya mau bicara. Gantian dulu, saya dulu baru Anda. Ini pembahasannya dari tadi saya sudah ikuti, makanya ini saya masuk, ini saya mau komentari. Iya, satu ada di bumi. Dengerin dulu bang, habis ini Anda. Satu ada di bumi, satu ada di bumi, Yesus dia Tuhan. Satu ada di surga, ada juga Tuhan. Menurut Anda ada dua Tuhan, silakan. Sekarang begini, saya mau jelaskan pelan-pelan supaya kita paham Jadi begini sekarang. Tuhan itu tidak bisa kita jelaskan dengan logika belaka. Dia itu ada keilahiannya di situ. Ada unsur keilahian itu tidak bisa pakai logika belaka. Itu semua unsur masuk, perasaan masuk, kemudian emosi masuk, spiritual masuk. Sekarang siapa yang mampu menjelaskan soal Tuhan? Cukup. Sekarang saya mau analogikan saja, itu tidak bisa. Oke. Ini nggak usah digantian bang. Ini sekarang begini. Sekarang begini. Saya mau analogikan. Nggak usah pakai analogi bang. Ini sudah terjadi kok. Nyata ini di bumi Yesus itu kelihatan orangnya. Dengarkan gantian bang. Ini nggak usah analogi. Yesus di bumi dia sudah dewasa. Ya, ganteng dia di bumi. Dia punya mulut. Dia punya badan, kulit putih, ganteng orangnya itu. Anaknya Maria ini berkata, aku dan Bapa adalah satu. Orang mendengarkan dia. Oke? Jadi kelihatan dia manusia berbicara begitu, ganteng pula lagi. Terus ada juga Bapa di surga. Nah, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan kita di sini, yang manakah yang Tuhan yang asli? A. Yesus yang di bumi berbicara. B. Bapa yang di surga. C. Keduanya Tuhan. Silakan dijawab. Nah, ini begini, satu kesatuan adalah Tuhan. Saya nggak nanya itu Yesus di bumi loh, ngomong gimana Bapak ini Nah, jadi sekarang pakai akal dikit ngapa bang? Pakai akal dikit ngapa? Tinggal dijawab, lurus saja jawabnya. Enggak, begini. Kalau ada sumber, ada cahaya, ada energi. Saya nggak nanya itu, saya nanya Yesus nggak usah menjalankan sumber cahaya. Sekarang mau bicara apa sekarang? Ini sekarang dengarkan makanya bahasa Indonesia loh, abangku. Yesus ini waktu berkata aku dan Bapa adalah satu, kan posisinya di bumi bang. Oke. Dia ganteng, anaknya Maria itu. Berkata aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan Bapaknya Yesus ada di surga. Betul? Jadi ini ada dua Tuhan di dua tempat. Kan begitu. Menurut Anda, siapakah yang Tuhan yang sebenarnya? A. Yesus yang di bumi. B. Bapa yang di surga. C. Keduanya Tuhan. Dijawab saja dulu. Monggo. Ini keduanya Tuhan. Artinya ya, keduanya Tuhan. Udah dua Tuhan selesai. Saya mau jelaskan dulu. Udah dijawab dua Tuhan. Lanjut. Udah dijawab. Tuhannya dua. Saya mau bicara sekarang. Ya udah silakan. Sekarang begini. Pada saat itu Yesus berada di Israel. Itu di dalam tekanan penjajahan. Kemudian dari sisi kebenaran firman itu sendiri itu begitu. Jadi misalnya artinya dari kehidupan orang-orang Yahudi itu sangat menghargai yang namanya Taurat. Jadi posisi pengungkapannya begini. Pengungkapannya itu disederhanakan di situ. Dia mengambil posisi setara dengan manusia. Saya nggak nanya itu bang, aduh capek deh. Dia sudah ada di tengah manusia, dia harus bicara Tuhan. Otomatis nanti penilaian dari manusia itu sudah berbeda. Makanya kenapa harus Yesus disalibkan? Saya nggak nanya salib loh. Di situ juga. Panjang lagi. Sederhana ini bang. Bang, kenapa abang muter-muter?
Makanya yang iman saya tinggal yang jawab, saya pegang Bang. sekarang, Bang. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Ya Tuhan gini aja, Tuhan kamu ada berapa? Satu sumber. Tuhan Anda, Tuhan Abang berapa? 1, 2 atau 3? Sudah itu intinya. Kalau saya Tuhan, nggak mau Bang. neko-neko ke sana ke sini. Iya, Tuhan Anda ada berapa? Saya pegang 1 Yohanes 5 ayat 7. Tuhan Baca Anda dulu. ada berapa? Iya, itu saya jawab 1 Yohanes 5 ayat 7. Baca di situ. Iya, Yoning Koman itu tambahan nanti nggak apa-apa. Berarti Tuhan Anda 3 ya? Iya, kan di situ. Oke, ada 3 yang memberi. Kalau Bisa soal bacain. Tuhan saya tidak bisa pakai logika belaka, tidak bisa. Iya, Yoning Koman itu kan bunyinya ada 3 yang memberi kesaksian. Di situ ditambahkan Bapak, Putra, Roh Kudus. Oke, saya ikutin. Bapak, Putra, Roh Kudus ini yang manakah yang Tuhan asli? A. Bapak, B. Putra, C. Roh Kudus, D. Tiga-tiganya benar. Yang mana Tuhan yang asli di situ? Di antara ketiganya? 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang Saya udah bacain loh tadi. Itu adalah 1. Lebih daripada itu saya tidak percaya. Oke, kalau Tuhan Anda 1, yang manakah yang Tuhan? A. Bapak, B. Putra, C. Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan di situ? Di antara ketiganya? Tuhan itu. Yang mana yang Tuhan di antara ketiganya, Bang? Kalau Tuhan. 1 Tuhan, siapa nama Tuhanmu? 1 Tuhan. Ya kalau 1 nama Sekarang Tuhanmu begini, siapa? Saya balik tanya. Sekarang saya balik tanya. Ini jawab dulu, ini kau belum. Kalau ada matahari, ada cahaya, ada energi. Kesatuan itulah yang orang biasa bilang itu matahari. Sekarang kamu percaya yang mana? Jadi matahari itu Tuhan. Enggak, ini analogi biar kamu paham. Justru lu pakai analogi matahari, lu jadi ribet jadinya. Sekarang terserah Anda. Ya Anda yang pusing loh, bro. Anda dengan Anda punya iman, Anda dengan Anda punya keyakinan sekarang. Sekarang Terserah itu. Itu yang mana cara yang paling sederhana untuk saya. Iya, yang mana saya yang punya Tuhan iman. di sini? Bapak, Putra, Roh Kudus, yang mana yang Tuhan? Iya kan jawabannya saya sudah kasih tahu itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, Baca kalau di situ. oke. Saya bantu baca. Kalau Tuhanmu adalah 1, yang mana yang Tuhan? Yang nengkoman mah di dalam kepala itu. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Penambahannya Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Nggak usah, ini dalam kepala, ini Bible berjalan dulu lawan. Mana ada pendeta hafal Bible? Nanti saya tunjukkan datanya bagaimana pendamannya kemudian. Tapi saya malas, lebih baik langsung saja to the point. Yang mana sih sebenarnya Tuhannya ini orang ini? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Lari ke matahari. Tinggal jawab, oh Tuhan saya 1, sebut namanya, clear. Atau Tuhan saya 3, tiga-tiganya Tuhan. Inilah yang dimaksud makan 3, ngaku 1, rugi penjual. Terus yang benar, Bo. Nggak bisa kejar di sini semua teman-teman. Kejar terus, lanjut. Hancur perpuluhan lu lawan gua ya semuanya. Hancur. Masalahnya ini Naos dia ngopi lama banget dia. Ngopi lama banget ini Bapak ini. Baca Yohanes Koman aja lama, saya kita udah hafal. Padahal itu kesaksian itu. Yang dibawa itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu Yohanes Koman itu terkenal itu penambahan, nggak apa-apa. Bro, yang mana yang 3 memberi kesaksian? Ada berapa Tuhan itu? 3 Tuhan atau 1 Tuhan? Itu yang saya tarik itu simpulannya. Kita Iya, sekarang diskusi mau apa simpulannya? Tuhan Anda berapa sih? Enggak. Sekarang kita diskusinya tujuannya Ini untuk apa? ditanya Tuhannya berapa kok dia? Gimana sih ini orang ini? Ribet banget Enggak, ngeliatin ini. maksudnya itu kan tadi saya sudah bilang itu simpulan saya. Iya, Tuhan Anda berapa? Itu yang kata yang paling terakhir itu apa? Dari ayat 7 itu. Ya berapa Tuhanmu? 3. Iya kan simpulan dari 1 Yohanes 7 itu. 1 Yohanes Ya 5 apa itu. kesimpulannya? Tuhan 3 loh di Ya, situ. simpulannya kan 1. Ya kalau 1 siapa namanya? Masih nanya. Kalau 1 nama Tuhanmu siapa? Siapa Allah namanya? Tritunggal. Sekarang mau bilang apa? Siapa? Allah Tritunggal. Ya 3 itu, 3 itu. Gimana sih?
Sakit kepala aku dari tadi. Itu sebutannya. Kalau zaman dulu memang dibilangnya itu Yahweh. 3 bro. YHWH. Yahweh lagi lu bapak Tuhan Yahudi lu. 3 atau 1 nih. Jadi sebutannya itu sebutannya itu biasa berubah-ubah dari zaman ke zaman karena saking mulianya Tuhan. Bro, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Selama Yesus ada di muka bumi, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. 1. Orang yang merawat dia, yang paling dekat dengan dia adalah ibunya yang menyusui dia, merawat dia. Ya, itu secara manusia. Dengerin dulu. Ya. Dengarkan ya. Ini abangmu yang ngomong ini. Ya, jelaskan satu persatu. Ini abangmu yang ngomong, ini bicara tanpa dibayar perpuluhan. Ini gratis. Ini ilmu. Dengarkan baik-baik. Iya, itu ilmu secara logika, filsafat masuk. Ini kenyataan yang ada. Nggak bisa begitu agama saya. Iya, makanya Anda diam dulu. Dengarkan saya. Iman saya. Dengarkan dulu, Pak. Dengarkan dulu. Kalau saya ada yang salah, dibantah saja. Dicatat ya Bang ya, dicatat. Pada bulan ke-6 itu, Gabriel mendatangi Maria, memberitakan bahwa kamu nanti akan mengandung. Kagetlah Maria. Kesimpulannya Maria mengandung. Dari mana sumber kandungan itu? Dari perintah Bapa di surga. Memberitahukan Gabriel, datangin Maria tuh, nanti mengandung atas kekuasaan saya. Endingnya adalah Maria mengandung. Isi kandungan Bunda Maria adalah manusia. Sudah ternama nanti bernama Yesua Amasiah. Lahirlah Yesus. Menurut data di Bible Anda itu lahirnya di kota Daud. Bayi taruh di palungan, bungkus lampin. Bunda Maria menggendong bawa pulang ke rumahnya, dirawat dia, disusui dia. Kalau dia nangis, dielus-elus. Kalau dia gatal punggungnya, di garuk-garuk. Kalau dia boker, maaf, diceboin. Karena belum bisa apa-apa, masih bayi pada umumnya kan gitu. Kan kalian pernah jadi bayi semua di sini. Mungkin kita nggak ingat, tapi ibu kita yang menjelaskan. Kamu dulu waktu bayi nakal, kamu dulu waktu bayi gini. Udah bayi udah pinter nyanyi, udah bayi pinter ngaji, dan seterusnya. Dirawat dia. Jadi keluarganya yang merawat tidak pernah mengatakan anaknya adalah Tuhan. Pak Yusuf sebagai bapak tirinya tidak pernah mengatakan anak tiri saya adalah Tuhan. Kemudian nongol lagi adik kandungnya. Tidak pernah ada adiknya bercerita abang saya adalah Tuhan. Tapi yang membuat dia Tuhan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membantah semua argumentasi Yesua Amasiah. Termasuk tadi aku dan Bapak adalah satu ditafsirkan sembarangan. Yang paling parah adalah ada seorang yang bernama Saulus, tadinya pengkhianat, pembunuh, bertobat katanya menjadi namanya Paulus. Membuatlah beberapa surat yang dipercaya ke abang kita ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana suratnya? Mulai dari Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi Yesus ini dikutuk di tiang salib oleh Paulus demi untuk menebus kutuk hukum Taurat. Kemudian setelah itu dikubur 3 hari setelah jadi mayat. Bangkit dan dituliskan lagi surat oleh Paulus Roma 14 nomor 9. Apa isi suratnya? Mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi membuat Yesus Tuhan adalah penulis. Yesus nggak pernah mengklaim, adik-adiknya nggak pernah mengklaim, ibunya nggak pernah mengklaim, bapak tirinya nggak pernah mengatakan anaknya adalah Tuhan. Jadi kita maklumi Anda ini, kita maklumi. Artinya apa? Yesua Amasiah selama hidup di dunia ini, dia itu mengajarkan bagaimana kepada Bani Israel, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad.
Yesus hanya memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel, tidak pernah berkata, aku ini Tuhan. Sekarang coba kau bantah apa yang saya argumentasikan tadi. Dibantah, apanya yang salah kira-kira menurut Anda? Silakan. Logikanya. Yang salah yang saya omongin, koreksi omongan saya kalau ada yang salah. Iya kan, penjelasannya secara manusia itu yang lebih banyak. Emang logikanya begitu. Orang hidup manusia seperti itu. Yang membuat dia plusnya itu keilahiannya. Kehadiran dia itu dengan cara bagaimana? Itu sudah di luar nalar. Ilmu biologi pun itu tidak mampu untuk menjawab soal itu. Segala sesuatu yang di luar daripada ketidaktahuan kita, ketidakpengetahuan kita, itu unsur ilahi bekerja di dalam. Anda tidak tahu tapi so tahu. Ini namanya tidak. Dia udah aku dirinya tidak tahu tapi so tahu. Orang biasa bilang metafisika. Metafisika lagi. Apa yang mau jelaskan sekarang? Ini mah cita-cita, Bang. Ini cita-cita, halusinasi. Tidak bisa. Ada unsur keilahian di situ. Itu hanya Tuhan yang mampu. Lo kau Tuhan yang mampu, kau mampu ini ngarang Iya, ini kok. Tuhan yang mampu, Tuhan sendiri. Dia mampu ngarang kok katanya Tuhan mampu aja, gimana sih ini orang? Dengan cara yang begitu dia hadir. Sekarang siapa yang bisa? Ini ngomong apa sih ini orang ini? Nggak ada yang paham nggak sih? Enggak. Terjemahin dulu dong. Bantu saya terjemahkan bahasanya. Maksudnya begini, maksudnya begini. Maksudnya begini. Kan ditanya. Ini proses kehidupan dia yang tadi diceritakan. Secara manusiawi orang hidup seperti itu. Dicebol lah, di inilah, di itulah. Kemudian pengakuan sebagai Tuhan. Ini dia sudah hadir di tengah manusia. Disimak, Pak Me. Disimak apa yang disampaikan oleh Bang Andi. Kalau ada salah dikoreksi. Iya kan begini. Kira-kira ada tidak yang salah? Kan nggak mampu kan koreksi kan, nggak mampu. karena benar semua pakai data gua. Coba dikoreksi kalau ada yang salah. Salah kau Bang Andi. Oh iya, begini kan loh, waktu kecil itu dia terbang loh. Kan begitu koreksinya. Kan tadi saya sudah di awal saya sudah bilang yang salah logikanya. Lo kok logika saya salah? Kamu nangkapnya melalui logika. Loh, Bang, kalau argumentasi saya, Bang, kalau argumentasi saya pakai data, argumentasi saya salah, lu boleh lempar gua kunci dongkrak. Kalau ada yang salah yang saya omongkan tadi, lu ambil kunci dongkrak, berani gua dilempar kunci dongkrak. Ini kenyataan loh yang saya omongkan, Bang. Ini kenyataan terjadi sama Yesus sama Sia itu. Terjadi kenyataan seperti itu. Secara manusiawi ya tadi dijelaskan, saya menerima itu. Ya udah selesai. Nah sekarang begini. Bikin salah. Oke, tunjukkan. Oke. Diam Bang. Secara manusiawi kau terima. Tunjukkan keilahian Yesus selama dia ada di bumi. Apa yang dia lakukan? Silakan. Dia hadirnya dengan cara bagaimana? Saya tanya balik. Apa yang dilakukan Yesus di bumi sehingga Anda mengatakan dia Tuhan? Jawab. Enggak, dia kehadiran dia saja bagaimana? Saya tanya balik sekarang. Apa sih? Aduh, kok jadi nggak nyambung bahasanya ya? Apa kita perlu panggil juru bahasa nih? Anda gagal kan? Apa sih ini? Begini. Ini apa? Kehadiran dia seperti apa? Oke, saya jawab. Ilahi. Saya jawab ya. Ada di situ. Saya jawab ya. Masa seorang istri sama suaminya tidak bersehubungan, kemudian dapat anak? Apa sih ngomong apa sih ini? Logis tidak? Tidak bisa. Itu makanya unsur keilahian di situ itu paling pertama kali muncul. Kalau Bang Me, Anda mau masuk dari segi mana? Mau dari segi logika juga nggak bisa diterima Yesus itu Tuhan. Mau segi yang tertulis juga di dalam Bible juga terbantahkan. Anda mau masuk dari segi mana? Coba diterangkan kepada kami yang bisa kami terima gitu, Bang. Abang tahu nggak sih siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Yang menghendaki itu Bapa di surga berfirman, dengerin dulu ya, menyampaikan ke Gabriel. Gabriel bawa perintah itu menemui Maria di bumi. Bersoal jawab Gabriel sama Maria, salam wahai Maria,
aku Gabriel menemui Anda. Saya Berhenti di situ, berhenti di situ. diam dulu. Ini nyata loh, ini data loh, ini saya pakai. Ini kan premis-premis yang kamu sebutkan. Sekarang saya mau bicara dulu. Entar dulu, aduh, ini orang pakai data saya. Berhenti di situ dulu. Entar dulu, Bos. Sekarang gini. Ya udahlah, terserah lu dah. Anda maksudnya kan mau jelaskan Bapak di atas, anak di bawah kan, di bumi kan maksudnya. Sekarang begini, kalau Anda tahu Tuhan sendiri yang mau hadir melalui rahim Maria, perjalanannya kalau Anda tahu, Anda jelaskan. Diam dulu ya, saya baca datanya ya. Ini saya ya pakai data, hormati datamu saya bawa. Lukas 1 26 sampai 28. Dalam bulan ke-6 Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Ini belum ada Yesus di sini. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Belum ada Yesus nih. Ketika malaikat itu masuk ke rumah, Maria berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Bersoal jawab dia. Endingnya Maria mengandung. Baru ada Yesus setelah Maria mengandung. Nah pertanyaannya, siapakah yang berkehendak Bunda Maria mengandung? Ya Bapak tadi yang menyuruh memerintah malaikat. Isi kandungan Maria adalah manusia. Anaknya Maria adalah manusia. Namanya Yesus. Ibunya yang melahirkan dia nggak pernah mengklaim anaknya Tuhan kok. Nah makanya ini oten-oten ini ditanya, mana yang lebih mengerti? Anda semua atau ibunya? Saya mau tanya, siapa yang lebih mengerti Yesus? Ibunya kah atau Anda kah? Para pendeta semua Kristen di muka bumi ini. Saya ulang ya, siapakah yang lebih mengerti siapakah itu Yesus? Ibunya, kalian-kalian semua. Jawab. Jawab. Ibunya. Ibunya dong lebih mengerti, orang dia yang rawat kok. Kalian datang belakangan mengatakan anak orang Tuhan. Ada-ada aja kamu ini. Manusia kan ibunya. Ya udah, kenapa kau lebih ngerti daripada ibunya? Nah, sekarang gini. Tuhan apalagi? sendiri yang Bapak sendiri yang mau hadir sampai di rahim, perjalanan Bapak sampai ke rahim. Kalau Anda tahu, Anda jelaskan. Kan tadi sudah jelaskan, Bapak di surga berkehendak. Anda tahu nggak? Anda tahu tidak? Apa? Ini unsur ilahi. Orang tidak bisa jelaskan soal itu. Nah ini tertulis di Lukas 1:26 Bang. Itu secara manusia. Batas Maria. Enggak, belum ada Yesus sudah dibicarakan dia. Jelaskan bisa. Itu logikanya. Ini susah pendeta ini. Kalau pendeta nggak pakai Bible gini ceritanya. Cuma maunya perpuluhan aja, bodoh-bodohin jemaatnya. Bang jujur lah, sekali-kali jujur kepada jemaat. Jangan dibohongin terus. Jangan, Bible itu jangan dilawan. Itulah makanya banyak orang berkata begini, musuh Kristen itu adalah Bible-nya sendiri gitu. Musuh Anda itu Bunda Maria loh. Musuh Anda Bunda Maria. Kenapa Anda melawan Bunda Maria? Bunda Maria nggak pernah berkata anaknya Tuhan, tiba-tiba lu bilang dia Tuhan. Yesus berkata aku hanya utusan Tuhan, tiba-tiba lu bilang dia Tuhan. Jadi musuh Anda itu Bunda Maria dan Yesus. Gitu loh. Sadar dong Bang, pakai akal Bang. Akal dipakai, jangan doktrin melulu gitu loh. Nggak enak didengar, memalukan loh. Akal dipakai, jangan doktrin terus. Makanya saya bilang pendeta itu cuman maksa orang jemaatnya dininabobokan, dihalu, dirayu. Nah dapat kita begini bagaimana coba? Kita pakai data. Kenyataan yang ada. Abang cuman halusinasi terus, cita-cita halu gitu. Nggak usah takut Bang, jujur itu lebih baik. Nggak usah takut perpuluhan hilang Bang, nggak usah takut, masih banyak kerjaan lain kok. Saya bisa imani aja ini. Ya kalau imani saja ya monggo Bang, kalau iman saja. Saya maunya pakai akal. Iman itu nggak boleh matiin akal Bang. Terakhir sampai pusing. Anda mampu jelaskan Tuhan bisa hadir sampai di rahim Maria? Perjalanan bukan Tuhan yang dikandung Maria, tapi
Kok ada Tuhan yang dikandung, Bang? Yang dikandung itu adalah manusia, kehendak Tuhan. Iya, Masa ada Tuhan yang dikandung, Bang? Masuk sampai di rahim Maria jadi manusia. Berarti Tuhan yang dikandung Maria? Iya jelas dong. Bus, baru yang mengandung Tuhan. Ya kan dengan cara, Maria mengandung Tuhan. Nauzubillah min dengan zalik. cara yang berbeda Tuhan hadir di bumi. Itu yang saya ingin. Parah kali itu, Bang, kalau Maria mengandung Tuhan. Entah apa mau bicara seperti apa, saya sudah imani kalau itu Tuhan. Ya kalau iman Anda saja ya monggo, Bang. Kalau iman tuh nggak bisa Bang, iman itu nggak bisa didiskusikan, Bang. Iman nggak bisa didiskusikan. Ya emang gitu. Masa ada manusia mengandung Tuhan? Jadi kan, gimana ya? Biar kita lucu kali itu, Bang. Apa yang kita percaya? Izin dulu Bang Andi. Ya udah capek saya ini. Kunci dongkrak pinjem, Bang. Kunci dongkrak. Begini ya Bang. Kalau memang Maria ini mengandung Tuhan, apakah Maria tidak mengetahui isi kandungannya itu akan lahir adalah Tuhan? Apakah dia tidak tahu, Pak? Dia manusia. Iya, apakah Maria ini mengandung Tuhan? Dia apakah dia tidak tahu bahwa yang dilahirkan ini adalah Tuhan? Kan secara kan Anda ini lebih paham, lebih ngerti dibanding Maria. Enggak, gini. Dia hanya mengerti pernyataan dari malaikat Jibril. Sebatas itu. Soal Tuhan mau hadir sampai di rahimnya, itu dia tidak tahu. Itu unsur ilahi di situ. Iya, lalu jangan maksa. Ibunya nggak tahu, dia saya tahu. Kalau di dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan. Ini aneh ini, ibunya aja nggak tahu, masa Pak Me yang paling tahu? Gimana sih? Jangan-jangan Bapak ini ada di zaman itu. Jangan-jangan anakmu itu. Masa Anda lebih tahu dibanding Maria? Maria sendiri kalau kita baca di dalam Lukas 1:26 dan seterusnya itu, nah di situ Maria itu mengaku adalah hamba Tuhan. Nah ketika Maria melahirkan Yesus, apakah Maria ini tidak mengetahui bahwa yang dilahirkan ini adalah Tuhan? Iya. Apakah Pak Maria lupa yang dilahirkan itu adalah kalau Tuhan? Gini loh Bang Dalbo, kalau seandainya nih, diam dulu. Kalau seandainya Anda yang benar, Maria yang berdosa, kenapa selama ini dia nggak pernah menyembah anaknya? Padahal dia Tuhan. No, Maria yang berdosa kalau begitu. Kalau selama ini memang Yesus itu Tuhan yang dikandung, Maria belum ada sejarah menyembah kandungannya. Tidak pernah menyembah anaknya yang sedang disusui. Tidak pernah menyembah anaknya yang sedang BAB. Tidak pernah menyembah anaknya yang sedang dibawa ke kamar mandi dimandiin. Itu loh, nggak ada secerita itu. Nah kalian ini datang belakangan kok, sok tahu daripada ibunya. Orang ibunya yang merawat, kamu yang lebih tahu dari ibunya. Anak orang loh itu. Ada-ada aja pendeta ini. Hebat kalian semua ini, lebih pinter, lebih sok tahu tentang anak orang. Janganlah Bang. Itu anak orang loh itu. Anak orang lu jadiin Tuhan. Nauzubillah min zalik Bang. Pakai akal dikit apa? Kalau iman dimajuin gini jadinya, nggak layak diskusi ya Bang. Kalau iman terus yang maju, nggak layak Bang. Jangan sampai iman Anda matiin akal. Iman itu nggak mematiin akal Bang. Iman Anda itu mematiin akal, terus kemudian diakal-akalin. Ya nggak bisa begitu Bang. Oke. Maaf Bang ya, maaf. Kami ini hanya mau memfungsikan akal Anda dulu. Udahlah anak orang lo dituhankan ya. Oke, ambil air, mandi, bersih. Biar segar itu. Jangan terlalu didoktrin Bang. Barobalah dikit. Jangan diakal-akalin. Diam dia Bang Dalbo, kasihan nangis anak orang lah. Nggak tanggung jawab gue ya. Lanjut. Ampun Bang. Bang, sedikit aja. Pak Mencu apa siapa namanya nih? Ketika Bapak melihat matahari dan matahari itu panas,
Bapak butuh iman. Dibanding nggak analogi Pak Imrus, panjang urusannya udah langsung aja ke situ. Lu pakai matahari lagi. Gaduh, lu panjangin lagi urusannya itu. Dasar Bang Imrus. Jangan dipanjangin ke matahari. Lu nanti udah bakusir kalau di situ. Akhirnya kan matahari kabur kan? Matahari lagi lu sih. Matahari dibawa-bawa. Tuh, pergi kan? Tanggung jawab Bang Imrus. Kabur matahari. Kalau kita sentuh akalnya mereka itu kena dia itu Bang. Kalau kita sentuh akalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bang Andi, si Imrus ini salah. Mestinya pengumuman himbauannya begini kepada para oten di bawah. Ada nggak yang punya nomor WA Kristen yang paling cerdas? Atau ada nggak yang bisa bangkitin Paulus? Tolong hubungin, bangkitin sekarang supaya bisa naik ke Komal Muslim. Biar agak berbobot sedikit. Mau ku gigit kepalanya Bang Jiro kalau hidup Bang Jiro. Bukan, itu tadi dia kabur dari itu, hari Bang. ke hari, Sesuai permintaan Bang Andi. dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Ah. Standar oten itu aja. Aduh. Jadi himbauannya begitu terus. Salah lo, dihimbau kepada para oten di bawah, ada yang punya nomor WA Kristen yang paling cerdas atau yang bisa membangkitkan Paulus, silakan. Ya kan, naikkan ke Komal Muslim. Tadi itu nggak di-kick ya, dia pergi sendiri ya. Pergi sendiri Bang Andi. Kalau pergi sendiri berarti ya mudah-mudahan kita doakan kepada teman kita tadi. Dia sih niatnya ingin diskusi, cuman dia mau mengedepankan iman. Ya iman itu yang iman, kami nggak mau mengganggu iman Anda. Kita ini diskusi pakai akal saja. Tadi pendeta itu Bang Andi. Bisa jadi iya, bisa enggak Bang. Artinya apa? Ya ini lagi beliau naik. Bang, kita ini bicara pakai akal, nggak usah pakai iman dulu. Kalau iman maju ya nggak bisa diskusi Bang, itu di gereja itu. Saya mau nanya ke abang ini, Bang, siapakah yang lebih tahu siapa itu Yesus? A, ibunya. B, Kristen. Di luar daripada Tuhannya ya. Kalau Tuhan sih maha tahu. Ya kita yang makhluknya aja dulu. Makhluk aja dulu di muka bumi. Siapakah yang lebih tahu siapa Yesua Amasia? A, ibunya. B, Kristen. Silakan Bang. Ke siapa ini? Ke Anda. Yang lebih tahu Maria. Maria. Oke, baik, pinter. Akal maju. Pernah nggak Maria mengatakan anakku adalah Tuhanku? Pernah nggak mengatakan gitu? Nggak, dengerin dulu Bang. Anda udah jujur tadi. Yang lebih dengerin dulu Bang. Abang, Anda udah menjawab. Nggak usah. Anda lebih tahu. Yang Anda sudah menjawab. Yang lebih tahu Maria, yang lebih tahu Yesus adalah Maria. Selanjutnya, pernah nggak Maria mengatakan, pernah nggak Maria mengatakan anak saya adalah Tuhan? Pernah atau tidak Bang? Silakan. Dia tidak ngasih tahu ke siapa-siapa. Dia tidak ngasih tahu ke siapa-siapa. Itu rahasia ilahinya dia. Oke. Nah, kalau Bunda Maria tidak pernah kasih tahu, siapa yang memberitahu Anda kalau Yesus itu Tuhan? Siapa yang memberitahu Anda? Nah, yang dia tahu malaikat Jibrilnya kasih tahu ke dia. Enggak, udah antara Maria dan Anda ini. Siapa yang memberitahu Anda kalau Yesus itu Tuhan, sedangkan ibunya nggak pernah mengasih tahu orang bahwa anaknya Tuhan? Siapa yang ngasih tahu Anda? Firman itu sendiri kan tertulis dalam Bible. Di mana tertulis? Yesus adalah Tuhan, ada di dalam Bible. Di mana tertulis Yesus adalah Tuhan? Di mana? Di situ. Maria dan Yesus tidak pernah mengklaim anaknya Tuhan. Yesus juga tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nah, dari mana Kristen tahu kalau Yesus itu Tuhan? Sedangkan yang dimaksud tidak pernah mengakui. Yesusnya sendiri, ibunya yang merawat tidak pernah mengklaim seperti itu. Kristen yang datang belakangan ini dari mana Anda tahu? Siapa yang ngasih tahu? Kalau nggak bisa jawab, saya yang jawabkan. Saya berikan data. Diskusi begitu.
Yang memberitahu Anda adalah seorang yang namanya Saulus, yang bertobat menjadi Paulus di Damsyik. Dia jatuh ke tanah, dibutakan matanya, kemudian dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Kemudian ada suara dari entah kemana, dari surga, menurut Anda, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Mulailah di situ Saulus kerasukan roh, kerasukan ilmu, kemasukan ilmu, menulis surat. Suratnya bertebaran di mana-mana. Salah satu suratnya yang paling jitu adalah Galatia 3 nomor 13, dirangkai dengan Roma 14:9. Mulailah di situ Yesus Tuhan. Kemudian sesudah itu dibawalah ke Roma, dikonsilikan, dirapatkan barisan. Hasil konsilinya adalah Yesus itu Tuhan pada tahun 325 Masehi. Begitu dong kalau diskusi. Terbentuklah Katolik, pecah menjadi Protestan. Protestan inilah yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia. Inilah yang Anda pegang. Diterjemahkan oleh LAI, bertambah-tambah bagaimana itu Yesus adalah Tuhan. Banyak perubahan di sana. Terutama di Yohanes 13:13 dan seterusnya itu. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Pada di situ adalah Kurios. Begitu juga Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Padahal pertama masuk di republik ini kamu memanggil aku guru dan Tuhan, junjungan, rabi dan seterusnya. Ini yang membuat Yesus Tuhan. Kenakalan-kenakalan tangan manusia yang datang belakangan. Diskusi begitu aja bang, gitu loh. Jujur, kami paham iman Anda. Kami butuh orang yang jujur. Jangan fitnah Yesus dong. Jangan dipitnah anak Maria itu. Kami Muslim itu ya punya hak untuk meluruskan. Kenapa? Ya karena Yeshua Amasya itu Nabi Isa alaihissalam adalah nabi kami. Nah, tapi kalau ingin membedakan Yesus dan Yeshua Amasya silahkan, nggak apa-apa. Berarti bukan anak Maria yang disalib. Mudah bang kalau Anda pakai akal itu. Oke? Nggak usah takut habis perpuluhan bang, santai. Santai aja bang. Lanjut lagi teman-teman. Saya mau ambil kunci dongkrak dulu. Mobil saya rusak loh. Saya dongkrakin dulu. Siap Bang Andi. Tapi ini bapaknya kenapa ngopi lama banget ya? Jangan kelamaan Pak, nanti mataharinya jatuh lagi kayak tadi. Bang Jeru, monitor nggak Bang Jeru? Iya. Nah, gimana tadi udah dapat belum informasinya? Yang bisa bangkitkan Paulus? Belum ini, makanya lebih seru dibawa ini typingnya. Dalam diskusi agak sedikit lebih seru dibawa. Belum ada jawaban. Ini kan analogi yang tadi saya jangan ngejek. Jangan ngejek kalau diskusi. Biasa aja kalau diskusi. Nah, ini kembali lagi belum dapat respon dari bawah. Biar Anda paham, ada sumbernya, ada cahaya, ada energi. Satu kesatuan itu tadi. Matahari. Jangan bawa ke situ Pak, repot nanti loh. Ini ada ahlinya nih. Jadi itu sebenarnya analogi itu banyak sekali. Cuma saya hanya ambil aja itu di situ. Artinya ini yang membuat saya kenapa yang selama ini bertanya-tanya itu kenapa 3 Tuhan tapi 1 gitu. Makanya saya jelaskan secara analogi. Ini hanya sampel yang saya. Ini ya Bang, ini nggak menjelaskan tapi mengaburkan Bang. Abang itu nggak menjelaskan tapi mengaburkan. Iya. Kalau menjelaskan itu orang paham, tapi Anda berbicara orang semakin kacau gitu loh. Jadi Anda tidak menjelaskan tapi mengaburkan yang sebenarnya. Kalau saya sendiri ini menjelaskan yang sebenarnya. Anda nggak, pendeta berani membantah argumentasi saya. Nggak ada yang bisa karena saya pakai data kenyataan yang ada. Nggak bisa dia membantah argumentasiku. Nggak bisa. Inilah yang membuat orang banyak yang memeluk Islam bang, akalnya berfungsi. Gitu loh. Ya referensi saya paham itu. Ya kalau Anda pakai akal,
ya tentu akan seide dengan kami bahwa Yeshua Amasya itu adalah utusan Tuhan. Banyak datanya Bang, Yesus berkata aku utusan Tuhan. Termasuk dia waktu bermukjizat saja menghidupkan Lazarus, itu dia nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Justru di Yohanes 11:41 ke bawah itu, sesudah Lazarus dia hidupkan, dia mengucapkan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuh, dia mengucapkan syukur. Orang yang mengelilingi aku di sini, mereka mengenal aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh, itu Yesus utusan Tuhan Bang. Dari mana ada utusan menjadi Tuhan? Antara utusan Tuhan atau tidak, itu Yesus sendiri yang tahu. Itu kontekstual. Wah, ini bahaya ini kalau sudah pakai cita-cita nih. Kontekstual ini Bang. Ini diskusi pakai cita-cita ini. Dinamika sosialnya seperti apa, dia ngikutin itu. Itu penjajahan di mana-mana, termasuk Israel. Kok jadi nggak nyambung lagi ke Israel lagi sih? Sampai pengajaran hukum Taurat pun masih kencang di situ. Makanya dia tahu lagi hukum Taurat. Hukum Taurat lagi dibawa-bawa. Ada apa sih ini orang diskusi? Pada saat itu kan kencang dengan hukum Taurat. Apa sih hukum Taurat? Jangan melebar lah. Jangan melebar. Yang perjanjian lama maksudnya pegangan. Apa nanti membahas tanah Torah Nevi'im Ketubim Anda nggak bisa. Perjanjian lama itu kan perjanjian baru. Itu perjanjian lama yang lu maksud itu Septuagint. Ya, itu sebenarnya perjanjian baru Yudaisme. Perjanjian baru Bani Yakob, Yeremia 31:31. Itu loh, Taurat itu perjanjian baru Bani Yakob, Bani Israel. Nggak ada perjanjian lama. Lu aja colong-colong kitab orang, lu tempel-tempelin, lu salah artiin. Ngerti nggak Septuagint siapa? Nggak ngerti kan Bang? Aduh, nggak usah ngomong itu Bang, ketinggian ilmunya itu. Oke. Yang sederhana aja. Lanjut yang lain. Ini udah dari tadi. Tadi ada yang singgung itu, yang saya juga singgung kembali. Makanya kalau diskusi biasa aja, jangan ngungkit-ngungkit dan apa segala macam. Biasa. Enggak Bang, saya diskusi pakai data Bang, nggak berani saya. Santai. Kalau Handi Celebes ya mantap itu. Cuma yang lain-lain itu udah kayak paham, udah mau jelaskan itu mic-nya mati terus. Apa argumen apa yang kalian mau bicara sampai pilih aja Bang, siapa Bang Handi? Biasa aja. Mas Bayunya itu santai aja, kepintaran Anda, logika Anda bisa tumbang juga terakhir. Muncul keilahian yang bekerja di situ, Anda tidak mampu itu. Apa yang tidak mampu Bang? Iya makanya santai aja. Bang Mei, mending kita ketemu ngopi Bang Mei. Kita tukar pikiran Bang Mei. Jangan Bang Andi. Jangan Bang Andi. Saya sarankan jangan. Bang Mei, kapan kakak ke Jakarta Bang Mei? Kakak ke Jakarta, hubungi saya Bang Mei, kita ngobrol-ngobrol ya. Ngopi-ngopi kita. Ya Anda sampai nanti apa? Anda cari-cari dengan data apa segala macam tentang Tuhan Anda, terakhir Anda bisa murtad atau Anda bisa mualaf. Itu endingnya. Nggak ada yang tarik, nggak perlu tarik menarik mualaf murtad, nggak apa-apa Bang. Abang tetap jadi Kristen yang baik aja Bang. Kami tahu ingin Abang menjadi Kristen yang baik. Kita berteman, berdiskusi bersaudaraan, itu aja Bang. Nggak ada tarik menarik Bang. Diskusi persaudaraan. Ini masih rasis. Nah itu Ban Bayu itu mualaf, itu Ban Bayu. Nggak usah. Nggak cocok dengan saya. Coba tanya, apa dasarnya Ban Bayu menjadi mualaf, meninggalkan Kristen? Tanya coba. Karena dia menggunakan akal sehat, bukan mendengarkan Bapak Gereja. Dia langsung membaca isi Bible. Makanya dia katakan tadi, gini. Berlogika pun Anda itu tidak masuk, apalagi ya kita merujuk ke dalil-dalil terbantahkan. Kalau mau mendudukan Yesus itu Tuhan, secara logika nggak masuk akal, secara data tidak masuk juga, terbantahkan sendiri itu Pak. Makanya Bayu itu menjadi mualaf, betul tidak Ban Bayu?
Iya, makanya tadi saya bilang Anda itu dari gini, segi gini. mana? Tunggu Bang, Anda mau masuk dari segi mana? Saya bicara terakhir dulu. Yang Abang mau Mas masuk Bayu dengar dari dulu. segi mana? Mas Bayu dengar. Gini, Gimana Bang? orang mau jadi mualaf atau murtad itu memang sudah digariskan garis hidupnya. Dengan cara bagaimanapun dia akan menemukan jawabannya. Bukan Bang. Mas Bayu sudah ketemu itu dengan cara menggali data, pakai akal dan segala macam. Yang lain juga begitu, nanti dalam bentuk mimpi, dalam bentuk pernyataan, halusinasi. Tidak ada Pak dalam bentuk mimpi. Kita dengarkan coba model begitu nanti ada dia yang Pak. murtad, ada yang mualaf. Iya. Kalau di Islam itu Pak, enggak pernah saya dengarkan itu ada mualaf bermimpi seperti murtad nih, mimpi ketemu Yesus. Enggak ada begitu. Silakan Ban Bayu dijelaskan coba. Anda kan begitu. Kalau Anda, saya, kalau kami yang lain beda. Yang sudah mengalami murtad sama mualaf, mereka yang lebih tahu. Ya coba makanya ditanya Bayu ini apa dasarnya dia mualaf. Kita coba dengarkan dulu dia. Saya sudah dengar tadi dia sudah bicara. Karena Anda juga sudah jelaskan ke saya. Belum pernah dia bicara. Tadi orangnya dengarkan. Tadi yang dibilangnya coba kita apa dengarkan. itu? Silakan Pak Bayu. Yesus Sampaikan berdoa. coba. Kan itu tadi itu bicaranya panjang lebar. Iya, tunggu kan dulu di situ masih tadi. panjang proses. Sabar. Ya dengarkan dulu, Ban Bayu, silakan. Ya, terima kasih Bang. Makanya tadi saya katakan, kita kalau membahas sisi ketuhanan Yesus itu, Anda mau masuk dari segi mana? Mau kita berbicara mengenai logika, nggak masuk juga. Nggak bakalan diterima. Kita mau masuk berbicara mengenai ayat yang tertulis dalam Bible, terbantahkan juga. Lantas kita mau masuk dari mana? Satu-satunya yang bisa masuk dengan membahas ketuhanan Yesus itu, bahwa mendudukkan Yesus itu Tuhan ialah dengan dia akal-akali. Itu aja Pak. Tatkala Yesus mengatakan, aku ini tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, gugur ketuhanannya. Tatkala Yesus mengatakan, untuk memperoleh hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Tatkala Yesus mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tatkala Yesus mengatakan, sebab segala kuasa baik yang di langit maupun yang di bumi yang diberikan kepadaku. Di sini konteksnya bagaimana? Satu memberikan kuasa, satu menerima kuasa. Gugur ketuhanannya. Nggak bisa Bang. Jadi tidak ada yang bisa dipertahankan bagi orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Itu. Bayu, saya bicara sedikit dulu. Bayu bersyukur kalau Bayu sudah dikasih akal untuk Anda bisa mualaf. Murtad. Berpikir, akal mualaf. berpikir. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Itu. Sekarang posisi Bayu mempertahankan apa yang menjadi keyakinan hasil dari akalnya Bayu. Itu tujuannya. Begini Abang ya, begini. Dengarkan baik-baik. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya kan poin-poinnya tadi Anda sudah jelaskan. Karena begini, karena begitu. Ya, ini kan banyak. Bersyukur kalau Tuhan kasih akal dengarkan dulu Pak, kita yang lain. Dengarkan coba. Jadi memang tujuannya untuk Bayu begitu. Bayu supaya berada di posisi yang sekarang. Dengarkan. Tuhan itu menciptakan manusia itu mempunyai akal dan pikiran, dan Tuhan itu memberikan kita itu free will. Abang tahu arti free will? Pilihan itu memilih yang tidak. Dengarkan dulu. Nanti saya lupa loh. Free will itu ialah segala tindakan yang tidak diikat oleh hukum atau aturan apapun. Itu adalah kehendak kita masing-masing atau pilihan kita. Iya. Sementara pada waktu kita membaca Bible yang jelas-jelas tertulis berbahasa Indonesia yang tidak menggunakan teks original, yang mengatakan di sana jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Pada saat kita membaca Yesus berdoa semalam-malaman, kalau kita berbicara Tuhan itu ialah pencipta langit dan bumi. Jika Anda bertanya kepada agama Buddha, apa pengertian Tuhan di dalam agamamu? Pasti mereka mengatakan Tuhan itu ialah
yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Anda menyematkan Tuhan itu kepada Yesus, apakah layak Tuhan ini berdoa semalam-malaman? Ini berdoa Pak semalam-malaman, bukan 1 jam, bukan 2 jam, 1 malam. Yang paling gak berulnya lagi Pak, waktu malaikat memberikan dia kekuatan. Bagaimana ceritanya malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan? Ini apa? Ini bagi orang yang berakal, kecuali kalau orang yang tidak menggunakan akal ya nggak masuk Bang, itu. Tapi kalau kita manusia yang berakal udah nggak bisa termasuk terima, orang gitu. yang tidak berakal masih meyakini saya punya Tuhan. Nah itu Anda. Nah itu ya saya. Kita di sini. Diakui. Anda mau apa diakui kalau dia tidak berakal. Anda berposisi sekarang. Begitu. Di sini kita ini Abang Handi, kita semua yang ada di sini mengajak Anda itu untuk berpikir. Begitu Bang, mengajak Anda itu untuk menggunakan akal dan pikiran, berpikir. Coba Anda pikirkan kembali apa yang tertulis yang ada di dalam Bible Anda itu. Coba Anda berpikir, coba. Ya saya berpikir sesuai dengan apa yang saya pikir, saya bertindak sesuai itu. Jadi apa yang Anda poin yang Anda terima, yang Anda dapatkan pada saat tertulis mengenai Yesus berdoa semalam-malaman dan Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat? Nah, kalau hal berdoa itu ada dalam Matius 6. Kalau Anda mau baca. Yang jadi poinnya tutupin itu baik-baik di Anda situ. sematkan Artinya menjadi soal Tuhan. hal berdoa itu rahasia ilahi antara pribadi Anda dengan Tuhan. Ngapain kita bocor-bocorin sampai media sosial dan segala macam? Enggak lah. Itu urusan pribadi kalau soal itu mah. Ini gaskan Ban Bayu. Iya. Di sini bukan masalah pribadi, di sini masalah yang tertulis di dalam Bible dan Anda menyematkan Tuhan itu adalah Yesus. Ini loh yang jadi masalah. Seandainya Anda tidak menyematkan Yesus itu adalah Tuhan, tidak jadi masalah. Ini kan yang jadi masalah. Anda menyematkan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, gimana ceritanya ini? Tuhan berdoa semalam-malaman dan diberikan kekuatan oleh malaikat. Coba Anda gunakan pikiran, akal dan pikiran Anda. Bisa nggak Anda terima? Nah, kalau akal saya begini, akal saya. Ya, akal-akalilah. Itu begini, kalau berdoa itu rahasia. Loh, itu poin 1. Rahasianya di sini tertulis Tuhan berdoa semalam-malaman dan dia diberi kekuatan. Iya kan, hanya di situ, hanya itu yang dikasih tahu kan. Nah, pada saat Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dari mana dia Tuhan? Gugur kan? Bukan gugurnya. Apalagi? Dia mau memberi pelajaran kepada pengikutnya supaya cara berdoanya gini, kalau mau ambil kekuatan yang lebih. Oke, kalau itu Anda jelaskan. Pada saat Yesus mengatakan sebab mengakui dirinya aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Siapa? Kehendak siapa lagi yang dia ingin lakukan? Kehendaknya siapa? Targetnya itu kami manusia, pengikutnya. Anda bukan pengikut, saudara. Bagaimana soal berdoa, bagaimana caranya dia ajarkan. Kalau mau mendapatkan kekuatan yang lebih, caranya gini loh. Makanya diikutkan kan murid-muridnya 4 orang. Di mana pernah Yesus waktu Yesus naik ke bukit? Dia itu berdoa, sering naik ke bukit untuk berdoa. Yesus sering naik ke bukit untuk berdoa. Di bukit mana namanya itu? Di bukit Golgata kah itu? Ya itu Anda yang tahu. Anda yang mempelajari semuanya. Nah makanya waktu dia naik ke atas bukit berdoa, dia berdialog kepada Tuhan dan dia tangannya itu menengadah ke atas. Iya. Dia berdialog kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini bagaimana ini akal dan pikiran Anda menerima bahwa dia itu adalah Tuhan? Itu salah satu cara yang dia ajarkan supaya saya berdoa kepada Tuhan yang saya imani. Gitulah Bang ya. Saya pengikutnya. Makanya kita mau masuk dari mana? Anda ini mau masuk dari mana untuk mempertahankan Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Anda mau masuk dari akal sehat tidak bisa diterima. Mau masuk yang tertulis dalam Bible juga terbantahkan. Emang akal sehat? Emang nggak bisa begitu? Kalau Tuhan saya akal sehat katanya bisa nggak bisa diterima Pak Bayu. Yang paling
semua dimensinya masuk. Apalagi kalau kita mau jelaskan secara logika belaka, filsafat lagi. Yang kedua, waktu Yesus mengatakan Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dia menerima firman dari Tuhan. Dan Yesus mengatakan, apa yang aku dengarkan itulah yang aku katakan. Apa yang diperintahkan itulah yang aku lakukan. Bagaimana mungkin Tuhan ini menerima perintah? Bagaimana mungkin Tuhan ini menerima firman? Dari Tuhan mana lagi, Bang? Emang mentoknya di situlah. Anda paham Yesus adalah Tuhan itu mentoknya memang di situ. Di mana mentoknya? Iya, mentoknya karena Anda paksa secara akal. Justru Anda yang memaksa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita ini berdasarkan dalil dan ayat Bible, Bang. Iya, Anda mempertanyakan sampai Tuhan Yesus datang atau dunia kiamat nanti. Mana yang Anda nanti mau percaya? Yesus itu datang nanti di akhir zaman untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Nah, itu yang saya percaya. Dia menghakimi kita. Bukan untuk menghakimi kami. Menghakimi semua umat manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana ayatnya? Coba tunjukkan kepada kami. Kalau pakai dalil Anda cari sendiri. Anda yang lebih tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu Anda yang kalau tidak ada dalil. Sementara Yesus mengatakan yang tertulis dalam Bible Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bukan untuk suku Batak. Bukan untuk suku orang Papua atau orang Jawa atau orang Bugis, bukan. Israel lagi yang disinggung. Bagaimana itu? Saya pengikut Kristus, justru saya yang nanti akan diadili. Semua orang pasti nanti diadili. Bagaimana caranya Anda mau diadili? Sedangkan di 12 pintu surga. Bagaimana caranya? Dengarkan. Belum terjadi. Oke, dengarkan. Saya bawakan ya. Bagaimana Anda mau masuk ke dalam ke-12 pintu? Ke-12 pintu nanti, pintu surga Yesus ini adalah di sana ada 12 pintu nanti. Di Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan olehnya sama seperti permata, yang paling indah bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lagi-lagi ke-12 suku Bani Israel lagi, Pak. Anda mau masuk dari mana? Anda ini bukan Bani Israel. Anda nggak bisa paksa secara akal begitu. Itu hak Tuhan. Bukan hak Anda kalau mampu, Anda kalau berdaulat, Anda yang bicara seperti itu. Ini tertulisnya seperti ini di dalam Bible. Ini bukan akal-akalan saya. Ini bukan hasil pemikiran saya. Tetapi inilah buktinya tertulis dalam Bible. Udah, mentoknya di situ aja. Mentoknya di situ aja. Jangan nambah-nambah lagi. Mau cari apa lagi sekarang? Sebagai pengikut sudah pasti diadili. Sebagai kita manusia yang hidup di bumi ini sudah pasti dihakimi. Tadi Anda mengatakan bahwa nanti Yesus itu turun ke kedua kalinya itu untuk menghakimi semua umat manusia. Sementara yang tertulis tadi di Wahyu itu, di Matius, dia itu menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Dan surganya nanti di Yesus itu ada 12 pintu. Dan 12 pintu itu tertulis hanya kepada ke-12 suku Bani Israel. Anda mau masuk dari mana di sana? Itu hak Tuhan. Apakah Anda ini Bani Israel? Keturunan Bani Israel, bukan? Tanya dulu. Pada saat Yesus terangkat ke surga,
firman ini disampaikan dari Samaria, Yudea sampai ke ujung dunia. Gantianlah yang lain. Artinya apa? Artinya apa? Kita yang lain harus jadi pengikut Kristus. Otomatis yang jadi pengikut Kristus itu sudah masuk di situ. Kalau Anda pengikut Kristus, bro, kalau Anda itu pesan terakhir. Bro, dengerin dulu abang mau pada saat ngomong. Yesus terangkat ke surga. Dengerin dulu abang mau bicara. Itu pintu saya. Itu pintu saya masuk ke 12 Bani Israel. Ya lu buat pintu aja sendiri nggak apa-apa. Kalau lu pengikut Yesus, jangan dituhankan dia. Dia utusan Tuhan, bro, itu aja. Oke? Gak bisa. Kemarin, bro, dengerin ya. Kemarin saya ketemu dengan Kapolda Anda itu, Pak Jenderal Matius de Fahiri gitu. Dia berkunjung ke Pulau Jawa, khususnya di Bekasi, di pesantrennya Ustadz Fadlan. Beliau sangat lugas menjelaskan kajian Islamnya kemarin. Masya Allah beliau itu. Mantap tuh. Mungkin panggilannya di situ dia. Beliau kajian Islamnya, iya kajian Islamnya, baca Al-Qur'annya, Masya Allah. Beliau jenderal loh itu. Memang sebagian mualaf itu enggak, kalau pangkatan apa segala macam bukan kurang bagi saya. Yang otak-otaknya cerdas, yang cakrawala berpikirnya itu tinggi. Itu loh, sebagian besar ya, hampir di atas 50% itu mualaf itu berasal dari orang-orang cerdas. Gitu loh. Karena hidayah pun membutuhkan kecerdasan cara berpikir kita gitu. Ya kalau yang masih menikmati kecerdasan masih di bawah standar, ya nikmati saja dengan keyakinannya. Gitu. Kita doakan semua ya, semoga Jenderal Matius sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya. Amin. Nggak perlu didoakan kalau itu mah. Kalau sudah digariskan untuk mualaf, kok nggak bisa? Umat muslim itu saling mendoakan, bro. Kok ngelarang mendoakan, gimana sih? Ada-ada aja abang ini. Kakak jangan begitu, kakak. Emang sudah digariskan dengan cara model apapun, udah digariskan itu. Gimana mau bantah model apapun nggak bisa. Manusia ini diberikan free will. Manusia diberikan free will untuk memilih, bang. Bukan digariskan. Iya, emang udah di situ. Itulah Bapak Jenderal itu memilih. Itu dia memilih, itulah haknya, dia memilih. Ini yang benar nih. Ngapain kita pertahankan ini yang tidak benar? Itu memang sudah dikasih kuasa untuk memilih dengan cara begitu, dia begitu. Mau jelaskan model apa? Diam dulu ya, Bang. Emang udah digariskan untuk dia harus begitu. Bang, di dalam ajaran Islam itu saya edukasi dikit ya, maaf ya Bang ya. Di dalam ajaran Islam itu ada dua namanya takdir. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu mubram? Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku. Apa itu? Seperti kelahiran, kematian. Kalau takdir mu'allaq itu artinya adalah ketentuan dari Allah mengikut sertakan peran manusia. Disinilah yang dimaksud akal yang berfungsi. Manusia ini yang memilih. Manusia ini diberi free will untuk memilih. Anda mau ke kiri ya monggo, Anda mau ke kanan ya monggo. Itulah. Jadi nggak semua takdir itu mutlak sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, enggak melibatkan kita ini gitu loh. Contoh ya, seperti Pak Bayu ini takdirnya, diam dulu Bang. Ya beliau takdirnya itu tadinya Kristen, tapi karena dia memilih, ya dia menjadi Muslim, gitu loh. Itu yang dimaksud dengan takdir mu'allaq gitu Bang. Jadi bukan Anda ini ditakdirkan jadi Kristen, enggak. Tapi karena Anda hanya belum mau berpikir saja sih. Tapi itu kan iman Anda Bang, nggak ada pemaksaan. Tapi kalau coba Anda pakai akal sehat aja sedikit, tentu akan lebih menghormati, lebih memuliakan Yesua Masia. Kami Muslim Bang sangat memuliakan anaknya Maria yang bernama Yesua Masia itu.
Kenapa kami memuliakan dia? Kami tidak pernah mengiyakan kalau dia itu pernah ditangkap, dipermalukan, diolok-olok, diludahi, digamparin, diberi mahkota berduri, ditelanjangin, mikul salib, dipaku tangannya, diikat tangannya, digantung, ditombak lambungnya, mati gitu loh. Kami tidak pernah mengimani seperti itu. Kami meluruskan bahwa anaknya Maria tidak diperlakukan demikian. Tapi anaknya bagi Kristen kok malah menista, malah mengutuk, malah mengiyakan demi untuk menembus dosa dengan tumbal darah anak manusia. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau Anda pakai akal Anda sedikit, saya rasa ya hormatilah Yesus Masya itu. Jangan dikutuk, Bang. Jangan dijadiin dia tumbal menembus dosa Anda gitu loh. Kalau soal itu bukan saya yang bicara ya, Anda yang bicara ya. Ya memang kejadiannya begitu, Bang. Di Bible Anda itu sadis sekali itu perlakuan anak Maria itu. Di Bible Anda itu, Bang. Sadis banget, Bang. Gini, kalau kami mau muliakan Tuhan, jangan terlalu akal berlebihan, filsafat berlebihan. Kok akal berlebihan gimana sih abang ini? Akal disalahin berlebihan segala. Abang ini mah lucu-lucunya abang ah. Kakak jangan terlalu lucu bicara ah. Saya kasih dua pilihan itu aja, Bang. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau Anda tetap menjadi Kristen, Anda tetap menistakan anaknya Maria. Kenapa? Karena Anda menyetujui dia diperlakukan tidak wajar. Dinistakan, dikutuk dia oleh Paulus itu, Bang. Kenapa, Bang? Tidak wajarnya di mana? Tidak wajarnya adalah anak orang yang tidak bersalah utusan Tuhan ini, Anda iakan ditangkap oleh tentara Romawi, ditelanjangin, diolok-olok, digamparin, Bang, diludahi. Kemudian ditertawakan oleh banyak orang, mikul salib, sampai di atas itu, Bang, dipaku tangannya, diikat, digantung, baru ditombak lambungnya. Itu kan sudah terjadi dulu kan, bukan kita ya, kan? Ya itu dia, itu bukan anaknya Maria, Bang. Bukan anak Maria itu. Anak Maria ini, dengerin dulu, Bang. Dengarkan dulu. Abang dulu bicara bentar ya. Dapat dalilnya dari mana, ajarannya dari mana, itu terserah Anda. Yang saya yakini yang disalibkan itu adalah Tuhan saya. Iya udah, nggak apa-apa. Dengarkan dulu abangku. Dengarkan dulu abangku ya. Itu anaknya Maria, itu kita harus membelanya, Bang. Sebagai manusia yang berakal, kita harus buang jauh-jauh bahwa dialah yang diperlakukan demikian. Dia itu seorang utusan Tuhan yang mulia, wakil Tuhan di muka bumi. Dia tidak berdosa, tidak pantas dan tidak ada sedikit pun celah untuk dia dieksekusi di tiang salib. Yang dieksekusi di tiang salib itu adalah orang pengkhianat, orang fasik, pemakan suap, gitu loh, bukan Yesua Masya begitu. Nah, kalau pada kesempatan ini saya tidak bisa percaya Anda karena Anda bukan pakar teologis. Saya pakarnya, Bang. Kalau dalam tarik ini data dari mana? Modal apa? Nggak bisa saya. Ya buktinya adalah di dalam Bible Anda sendiri ya. Di situ tertulis dengan jelas di 10 perintah Tuhan dilarang membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Yesua Masya itu tidak bersalah, tidak berdosa, tidak ada satupun celah dia yang harus dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang yang banyak salah, pengkhianat, makan suap, orang fasik, itulah yang dibunuh. Jadi sebenarnya abangnya, kalau Anda berpikir yang Anda tuhankan itu adalah orang yang disalib itu pengganti anaknya Maria yang diberi nama Yesus. Sedangkan anak Maria ini nama aslinya adalah Yesua Masya. Kakak pernah Maria memberi nama anaknya Yesus. Yesus ini adalah tokoh yang disalib yang Anda tuhankan itu. Enggak, gini. Jika diizinkan boleh saya menambahkan. Setelah penyaliban itu kan terjadi gempa itu. Proses gempa bumi, kemudian gelap, sampai terakhir Romawi mengakui kan? Itu mahal lu, Bang. Saya ingin membangun pola pikir Bapak. Roma saja pernah tumbang merangsang otak sebelah kiri Bapak. Bayangkan itu. Tahu dulu, Bang. Saya lurusin dulu lagi ini orang. Di dalam Bible tertulis bahwa waktu itu terjadi gempa bumi,
gunung-gunung pada berterbangan. Ini kan Romawi paling kuat itu pada saat itu mereka penjajahannya. Iya, saya baca dulu datanya. Sampai terakhir mereka bisa mengakui kalau Yesus adalah anak Allah. Iya. Abang tidak mempersalahkan saya bicara pakai datanya gitu ya. Jadi waktu itu terjadi gempa bumi. Justru luar biasa ini. Terjadi gempa bumi. Satu. Gunung-gunung pada peterbangan. Bumi terguncang, kuburan pada terbuka. Orang-orang kudus bangkit naik ke permukaan seperti zombie berjalan. Yesus juga bangkit. Sampai sekarang orang kudus ini belum dibalikin loh bang. Masih banyak loh yang belum ada datanya di Bible dikembaliin lagi ke kubur. Sampai sekarang dia masih berjalan di muka bumi. Orang-orang kudus ini entah kemana arahnya nih. Anda mau berusaha soal keilahian itu mau dalam bentuk kok keilahian? Ini di bumi terjadi kok keilahian? Gimana sih? Enggak. Ini terjadi di bumi bang. Nggak bisa itu. Yesus itu setelah dengan akal sehat, akal biasa, logika, nyambung kan? Dan segala macam nggak bisa itu. Jadi Yesus itu bang, setelah dia dibangkitkan, dia menemui murid-muridnya kaget, dikira dia hantu bang. Yesus berkata, aku ini bukan hantu tidak punya daging dan kulit, rabalah tanganku. Belum lagi dia percaya, Yesus minta ada nggak makanan di situ, dikasihlah dia ikan goreng. Gitu loh. Nah kalau muridnya ini tahu Tuhannya akan bangkit, ngapain dia kaget dikira hantu? Kan begitu. Belum lagi dia bangkit bareng sama orang kudus. Bayangkan bang, bukan Yesus saja yang bangkit bang, banyak orang-orang kudus bangkit naik ke permukaan. Iya. Kalau posisi itu kan Tuhan dia menunjukkan telapak tangannya bekas paku. Ya Tuhan kok cacat bang? Tuhan kok cacat? Ya secara manusia. Iya cacat Tuhanmu itu bang, lubang tangannya. Masa Anda tangannya lubang. Anda dipaku kemudian tidak ada bekas. Ya itulah tangan Tuhan Anda itu cacat loh bang. Ketawa lagi. Itu dia bangkit dari antara orang mati itu saja tuh sudah keilahian, misteri yang tidak bisa diungkap oleh logika belaka, filsafat dan segala macam. Anda cari data sudah. Dibangkitkan dia bang. Dibangkitkan, bukan bangkit sendiri bang, ada yang membangkitkan dia. Di Kisah 2 nomor 32, dengerin saya bacain bang. Kisah 2 nomor 32, Yesus inilah dibangkitkan oleh Tuhan, kamu sekalian menjadi saksinya. Dibangkitkan bang, nggak bangkit sendiri dia, artinya dia nggak ada apa-apa, karena ada yang lebih berkuasa dari itu gitu loh. Nah itulah yang dimaksud ya, bahwa Yesua Masya memang ini diselamatkan dari mara bahaya bang. Buktinya tadi Mas Bayu yang mualaf ini sudah menjelaskan sebelum penyaliban itu, dengerin dulu bang. Dengerin dulu bang. Sebelum penyaliban itu, beliau itu Yesua Masya bersama murid-muridnya itu semalaman dia ke Bukit Getsemani berdoa. Terakhir doanya begini, saking takutnya dia berdoa, dia mengeluarkan keringat seperti titik darah jatuh ke tanah. Apa isi doanya? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Tuhan gitu. Artinya apa? Andaikan salib ini memang kehendakmu, ya saya serahkan kepadamu ya Tuhan, kan gitu doanya. Diserahkan lagi apa, dibaca lagi di Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut dan doanya didengarkan. Jadi Yesus itu orang soleh, doanya didengarkan. Jadi intinya pakai akal sehat, Yesua Masya ini diselamatkan dari penyaliban oleh Tuhannya yang mengutus dia. Jadi yang disalib itu penggantinya bang, itulah yang Anda tuhankan. Kira-kira begitu ya bang ya. Masuk akal loh ini bang, ini data loh. Iya justru masuk akal itu yang saya tidak terima. Ini bicara Tuhan. Ya abang ini berbicara iman, kami berbicara data pakai akal. Ya susah memang nggak ketemu. Ya udahlah bang, saya mau abang izinkan sama bang. Mau mualafkan saya, nggak bisa lah saya. Enggak, saya nggak mau mualafkan Anda. Pada kepercayaan Anda, saya juga berdiri pada kepercayaan saya gitu. Ya udahlah bang ya, izinkan saya mau minum kopi campur minyak rem dulu ya bang. Makasih ya bang. Oke, makasih. Ya gitulah, Anda berdiri pada posisinya.
Terakhir gitu, nggak boleh goyang. Itu harga diri terakhir. Kalau sampai mualaf murtad ya, itu sudah terjual tuh harga diri ilahinya. Gini loh Bang, tadi kan Abang bilang ya, Bang Handi itu bukan ahli teologi. Nah, Abang coba cari ya ahli teologi yang independen, datanya baru sandingkan di sini. Kita adu, kita uji di sini mana teologinya, gitu loh. Jadi biar enak Bang gitu. Handi, saya tanya sama Bang Handi. Enggak. Oh, sebentar. Sebelum saya keluar, saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Izin dulu Terima kasih sebentar. Pak. Ya Pak Izin dulu. Mute dulu Saya Pak mau Boy. keluar. Ya silakan Pak Meni. Ini Bang Handi, kenapa babi itu harus dibunuh dari sana? Silakan Pak Meni. Apa saya jawab aja pertanyaannya? Gampang yang. Apa pertanyaannya? Naik Biarin aja, langsung coba. tantrum dia. Coba nggak apa-apa, biarin saya jawab. Jawaban Pak saya Boy, asik apa nanti. pertanyaannya Pak Boy? Jawaban saya asik nanti. Apa pertanyaannya apa? Asik nanti jawabannya, asik kena balik nanti nih ya. Kalau masalah babi. Babi sehingga harus dibunuh oleh Isa dari Saman. Oke. Baik, saya jawab ya. Karena babi inilah yang merusak orang yang menuhankan dia. Dulu waktu Yesus Mesias masih hidup, ya, roh-roh jahat itu dibuang ke dalam babi, dilemparkan masuk ke babi. Datang Anda ini pemakan babi yang merusak segala ajaran Yesus Mesias. Makanya dia datang nanti, ya, yang mengajari Anda bahwa babi itu haram. Makanya babi jangan dimakan. Karena kalau kau makan babi, kau makan bersama roh jahat yang telah dibuang Yesus Mesias. Babi inilah yang merusak akal Anda itu. Sehingga tadinya utusan Tuhan, lu tuhankan dia. Itu loh jawabannya. Saudara-saudara, masuk akal tidak babi bisa merusak ajaran? Ya buktinya kau makan babi. Buktinya kau makan babi, rusaklah kau. Ya, ketawa dia, pemakan babi ketawa. Tanya congormu juga kayak congor babi. Juga. Kena kan? Babi Langsung kena dia. Tidak mau ditetapkan sebagai Bagaimana babi disalahkan itu Allahnya, karena dialah yang menciptakan. Boy, kenapa saya bilang congormu kayak congor babi, naik-naik ke sopan, dah salam. Nah itulah congor babi. Mau dibunuh. Makanya Yesus berkata, Seharusnya jangan yang dibunuh adalah melemparkan sang pencipta mutiara itu. kepada babi, karena babi ini bahaya loh. Itu Kenapa kata Yesus itu. dimiut? Iya, tidak dimiut. Dimiut tadi. Tidak. Makanya gue tidak bilang, dimiut. babi ini merusak akal itu babi itu. Betul. Udah, kalau dimiut saya turun. Buktinya rata-rata. Makanya Buktinya Bang Darko, rata-rata pemakan babi itu ya, rata-rata pemakan babi menuhankan anak orang, gitu loh. bukan hanya ini, Bang Handi, bukan hanya Nabi Isa yang membunuhnya. Tuhan saja itu di dalam Bible saudara, Tidak, pemakan babi tidak. itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu pemakan babi beserta babi-babinya. Ada di saya itu. Iya, saya 77 17 66 17. Iya. Jadi orang yang suka makan babi dilenyapkan begitu. Jadi memang ini Pak, itu pemakan babi. emang ini babi merusak akal loh. Moncongnya aja tuh ngeri banget lihatnya moncongnya itu loh. Jadi sifat-sifat babi itu melekat. Ya gimana babi di bawah Suara ini kena tak loh. dengar lagi. Makanya jangan makan babi, boy. Gini, enggak tadi kan dia Ya udah teman-teman, ini nggak ada diskusinya, nggak. Bentar ya teman-teman, ini nggak asik diskusinya, nggak ada yang berilmu. Terima kasih buat semuanya. Jumpa lagi nanti kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata hilap dari kami mohon maaf. Ini diskusi, tidak ada niat untuk menista. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.